Hal Allah berfirman, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ini Allah nggak mungkin bohong lah, ya. Cuma kita kenal Allah atau tidak, masalahnya itu, ya. Tidaklah makhluk dabah, yamsi bi rijlain, wa yamsi bi arba'ati arjul, wa yamsi bi sittati arjul, wa yamsi bi batni. Makhluk itu yang dimaksud di sini yang berjalan dengan 2 kaki, 4 kaki, 6 kaki, atau dengan perut melata. Semua makhluk hidup. Ya, mau manusia, mau burung yang terbang, cacing dalam tanah, ikan dalam air, dimanapun, kalau Allah rizquha, rezekinya Allah yang ngatur. Dan kita bisa menjadi mata rantai kehidupan makhluk yang hidup di sini. Ya, kadang-kadang kita jatuh, berdarah. Mana kita tahu, memang doa dokter tadi pagi pengen punya pasien, betul? Karena kalau kita nggak jatuh, pasien dari mana, dok? Dokter dari mana pasien? Atau mungkin kalau Anda tidak jatuh, itu yang jual obat merah, siapa yang beli kalau bukan kita? Kadang-kadang seperti itu, akhir. Ya, saya pernah ada ngajar di tengah laut, Riau, di Konokopil. Tempatnya tengah laut banget, Yesus. 1 jam seperempat naik chopper baru sampai di sana. Jadi saya melihat di tengah samudra itu ada ikan yang terbang, burung menyambar. Allahu Akbar. Lihat cara Allah kasih makan burung yang terbang itu. Siapa yang bisa nyuruh itu ikan lompat dari laut, burung menyambar? Kalau bukan yang menciptakannya. Ini banyak sekali yang kita nggak sanggup untuk berpikir tentang itu. Makanya Allah giring kita untuk memperkecil permasalahan. Bagaimana caranya? Berilmulah sebelum beramal supaya kau jadi orang yang bertakwa. Karena kata Allah, "Wa yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Orang yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan solusi. Kalau Allah sudah turunkan solusi, ini kita bukan bicara money, bukan cuma bicara uang. Wallahi, Ramadan orang tidak ada yang kelaparan. Antum nggak perlu masak di rumah, asal sholat maghrib di masjid, antum buka puasa pakai makanan. Nggak ada orang susah di bulan Ramadan, itu nggak ada. Cuma mindset tentang kesulitan itu. Kenapa? Karena dibikin panik oleh pasar. Ya. Ini orang berbondong-bondong ke supermarket berebut beli mie dan beras. Karena berebut terangkat itu produk gitu loh. Padahal kalau boleh jujur, sebanyak apa kardus yang ku beli itu, apakah masuk ke perutku semua? Kan tidak. Ini yang akhirnya terbentuklah pasar dadakan. Oh, kalau sudah gitu pedagang tahu pelan-pelan lah keluarin lah, sampai dia naik harga gitu lah. Kalau perlu kita tumpuk di dalam rumah kita supaya nanti kalau sudah tinggal kita keluarin gitu lah. Wallahi, sebenarnya itu zuharul fasadu fil bari wal bar bima kasabat aydikum. Kerusakan terjadi karena tangan kalian sendiri. Dan harusnya nggak seperti itu. Kamu nggak makan siang, kamu nggak makan pagi, pun makan sore pun takjil iftar. Mau misal nggak ada masalah. Mau puasa yang tambah, buat yang belum mampu dimakan, buat yang mampu nggak ada masalah. Artinya kita ini sebenarnya nggak banyak pengeluaran gitu loh. Atau mau kita antum merasakan, jadi bingung juga Ustaz. Kenapa ya? Saya ini kerja susah, tapi pengeluaran banyak Ustaz. Ya antum yang tahu gimana caranya supaya income antum ini nggak dirusak dengan pengeluaran. Karena hari gini kadang-kadang kita paksakan untuk sesuatu yang kita belum layak. Contoh yang paling gampang, kita punya income 10 juta sebulan, ya, 10 juta potong ongkos 3 juta lah. Setiap hari kita keluar terus 3 juta, belum kasih orang tua, belum kasih anak. Ini belum seberapa nilai kita sudah nongkrong di kafe. Hari gini kafe pun bukan lembaran uang yang kita keluarkan, barcode yang kita foto, betul. Hari gini rupiah sudah hilang, yang ada 20k, 30k, 40k, betul. Orang dibikin kecoh, uang tuh kayak gak ada manfaat. Atau transaksi gak tahu uang antum mana. Atau mau ambil juga ke bank bilang minta 2 hari karena kita kosong barangnya. Selama ini kita ini mau gimana sebenarnya gitu. Padahal demi Allah, ini negeri-negeri yang subur. Ya, kalau kita jadi orang yang tidak merusak ibadah dengan rutinitas kita, Allah sudah mengatakan, yaj'al lahu makhrajan. Allah berikan solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kuberikan rezeki dari tempat yang tak diduga-duga. Ini mesti kita imani. Cuma introspeksi diri, jujur sama diri kita, nggak usah dijawab. Sudah hafal belum nama Allah yang 99? Kelas. Antum selama ini berdoa ke Tuhan yang antum gak kenal. Antum cuma merasa dijawab. Antum cuma suzon kenapa Allah nggak jawab. Itulah agama kita sekarang. Kita nggak merasakan nikmat dalam beragama. Karena Nabi mencontohkan doa yang Nabi nggak pernah berhenti membacanya, dan hari gini kalau dibaca sama orang sekarang takut bilang amin.
Doa Nabi ini. Atau mau ngamitin silakan. Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, waqsurni ma'jumratal masakin. Anda terjemahkan ya. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Amin. Wa amitni miskinan, wafatkan aku dalam keadaan miskin. Amin. Waqsurni ma'jumratal masakin. Bagikan aku dengan orang-orang miskin. Gak berani. Tapi Nabi baca. Nabi baca. Ya Rabb subhanallah. Rasa khawatir Abdurrahman bin Auf setiap dapat keuntungan, dia keluarkan semuanya bagi orang-orang miskin. Dia bangun tempat ibadah. Takut banyak pertanyaan. Ada hadis yang mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al min aina iktasabu wa fi ma anfaqahu. Dia dengar ada hadis yang mengatakan tidak bergeser kaki manusia di akhirat nanti pada mahsyar sampai ditanya harta dari mana kau dapat, kemana kau alokasikan. Maka mereka sedekah bagi, dibalikin lagi sama Allah. Karena Allah sudah mengatakan mana qasad sadaqatum min mali, tidak kurang harta karena sedekah. Ma'anfaqtum min syai'in fa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, oleh yang bakal ganti. Bro, nyaris setiap 2 bulan anak tuh di Mekah Madinah. Anda lihat pola dagang orang mereka. Kalau pagi mereka sudah buka toko, itu melihat orang keluar dari masjid berbondong-bondong pagi, suruh gitu ya kan. Itu yang dagang itu ngeluarin kotak air mineral. Kalau bahasa kita cuma air, buat mereka air itu mahal. Negeri itu nggak ada air. Ya, ini juga balik papan ngandelin hujan, betul. Mereka itu kalau ngelihat orang banyak, otak mereka itu sedekah. Keluarkan bagi-bagi, halal, bacaran, halal. Ya korma, ya apa namanya, air ya. Padahal korma kita tahu itu pun buah musiman yang cuma setahun sekali. Mahal sebenarnya. Mereka bersedekah. Saya tanya sama mereka, apa sih yang membuat kalian seperti ini? Kan kalian belum untung, belum dagang. Oh, kalau rezeki urusan Tuhan. Pahala ini yang belum tentu katanya. Tuh, di kita jiwa itu nggak ada. Jiwanya menerima bukan memberi. Kalau jiwa untuk memberi, Malaysia akhir. Nggak ada rasa khawatir karena Allah sudah mengatakan anfik unfik alaik. Ini infakkan. Orang ini suka mengingat infakkan kata Allah. Dan nggak kurang harta karena sedekah. Alhamdulillah saat di kita juga sudah kita kumpul-kumpul kayak gini Ustaz, kita juga suka ngasih dan sambil ngomong Papua 5.000, Papua 5.000, bukan memberi gitu lah. Ya. Nah bagaimana orang tua kita di kampung Ustaz? Itulah mereka. Ya, itulah Indonesia. Ya Rabb subhanallah, ini negeri manusia baik-baik banget, baik-baik banget. Ya, itu mereka mungkin nggak ngerti hadis yang mengatakan al-muslim akhul muslim, al-mumin akhul mumin, mereka nggak tahu. Cuma dalam praktiknya seperti itu. Dalam agama lain nggak ada. Agama lain kecurigaan di kedepan orang kita enggak. Saya suka bonceng anak saya, apalagi pagi-pagi sebelum saya berangkat ngajar tuh, saya bonceng anak saya. Saya bawa beberapa perkampungan di daerah Bogor, lihat nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buya kenal? Enggak. Saya dapat lagi sebenarnya, apa kabar? Baik, assalamualaikum, gimana tuh? Sehat, alhamdulillah. Buya kenal? Enggak. Orang itu tuh ramahnya orang gitu. Apalagi yang di kampung ramahnya manusia. Orang di kampung sana, di kampung kita mau kasih minum ke orang nggak tanya dulu kaya atau miskin, kasih dulu. Dia nggak banyak syarat. Kenapa? Mereka punya jiwa yang mereka memang berpikir bagaimana mendatangkan manfaat bukan mengambil manfaat. Cuma keluar dari kampung dia berubah, terbrainwash oleh lingkungan yang mungkin akan mengukur dengan nilai ekonomi atau ajakan minta tolong dengan bahasa wani biro. Berani bayar berapa kamu? Gitu ya. Dan lainnya. Ya nanti akan mendatangkan kemudaratan kalau sudah seperti itu. Intinya berilmulah sebelum beramal, dan kita sadar bahwa kita makhluk yang mendatangkan manfaat baru berbeda. Iya, alhamdulillah. Ya, qadarullah nih kita harus terpisahkan waktu lagi nih Ustaz. Alhamdulillah nih sudah di 21.30.